Utang akhirnya karena risau, Iya. ya, resah, gelisah gitu ya. Tak merdeka. Tak merdeka. Akhirnya kata Nabi, baca setiap pagi, setiap sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal azzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama para pelaku usaha dimanapun Anda berada, kami sengaja memberikan support kepada Anda supaya tetap maju dan berkembang, karena kemajuan Anda adalah juga kemajuan bangsa. Jadi kami harus mendorong Anda lebih maju sehingga bangsa ini menjadi maju terus. Kali ini kami akan memberikan masukan atau pemikiran perkembangan ekonomi, bagaimana Rasulullah maju dan berkembang ekonominya. Tentu ada narasumber kita yang sudah kita jauh-jauh hari sudah kita pesan, dan kami berpikir beliau sangat berkompeten menyampaikan ini, yaitu Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota, dan pada saat ini kita kenal juga sebagai Ustadz, akan mengupas tuntas bagaimana konsep berbisnis Rasulullah sehingga maju dan berkembang. Sebagai pengantar, kami beritahu bahwa Rasulullah SAW awalnya dia hanya pegawai dari Siti Khadijah, tetapi dia bisa mampu membayar mahar untuk kawin istrinya sampai miliaran. Bagaimana kunci sukses ini bisa kita pelajari sehingga kita pun maju dan berkembang. Untuk itu kami mau nanya sedikit ya Pak Ustadz. Oke, ya. Bahwa Rasulullah itu dalam mengelola usahanya kira-kira bagaimana supaya bisa berkembang? Ya, jadi pertama ajaran agama Islam ya di sini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Ini sangat memuliakan pedagang. Memuliakan pedagang. Ya, makanya beberapa ayat-ayat Al-Quran itu tentang dagang. Ya, misalnya kalau kita perhatikan surat yang sering dibaca ya Kamis malam Jumat, baca surat Al-Jumu'ah karena besoknya hari Jumat kan. Iya. Ya. Disebutkan di sana ya di ayat terakhir itu bagaimana masyarakat Arab itu sampai-sampai karena sibuk dagang gitu ya, sibuk dagang itu sampai lupa ya, sampai kemudian Allah ingatkan bahwa harus ditinggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah ya, ketika sudah diseru untuk sholat Jumat agar dipenuhi ya. Namun ketika sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi, kembali dagang. Jadi konsep pertamanya memuliakan pedagang itu adalah konsep dasar agama kita ya. Iya, para pedagang. Ya, kenapa? Iya, betul. 10 dari sumber rezeki, 9 adalah pedagang. Itu di antara hadis-hadisnya, walaupun hadis tersebut memang saya coba cek itu Bung Zul, itu secara ini doif. Namun untuk memotivasi tadi betul. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa untuk memotivasi para pedagang. Namun ada hadis-hadis lain. Ya, misalnya ya hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar juga At-Tabrani. Di sini disebutkan atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Jadi ini ya. Mabrur itu apa tuh, Ustaz? Mabrur ya. Mabrur ini ya tentu adalah yang diterima. Haji mabrur. Ada yang terima. Oh, diterima. Iya. Haji yang barokah lah ya. Barokah ya. Nah, Rasulullah sendiri dalam berbisnis itu prinsip-prinsip apa yang dipegangnya sehingga usahanya mabrur? Ya, pertama kalau kita perhatikan Rasulullah ya ini pertama itu sangat ulet luar biasa. Kenapa? Karena memang sejak kecil kalau kita perhatikan sejarah hidup Rasulullah itu kan umur 6 tahun ibu sudah wafat. Jadi 6 tahun ini sudah yatim piatu. Ya, bahkan ayah beliau ya itu masih beliau dalam kandungan wafat. Jadi di sini bagi yang yatim ya kemudian umur 6 tahun yatim piatu nggak usah sedih. Kita bisa belajar bagaimana ini dari peri kehidupan Rasulullah SAW, karena Rasul itu diutus diantaranya untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah kemudian umur 6 tahun
Ini kemudian dipelihara oleh kakeknya, ya. Ya, sampai umur 8 tahun. Nah, 8 tahun kakek meninggal. Ya. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini, mohon maaf gitu, anak banyak, tapi ekonomi kurang alias miskin gitu. Nah, akhirnya Nabi umur 8 tahun itu sudah mulai usaha. Mandiri. Berpikir ya. Iya, apa usahanya? Penggembala domba-domba masyarakat Mekah dapat upah. Bukan pamannya punya. Bukan pamannya. Pamannya tadi sudah anak banyak, miskin gitu. Makanya umur 8 tahun itu sudah penggembala. Menggembala domba-domba untuk dapat upah. Nah, barulah umur 12 tahun mulai belajar dagang. Itu yang sama kita ketahui, diajak dagang oleh pamannya ke negeri Syam. Jadi umur 12 tahun sudah mulai ekspor impor kalau sekarang kan? Jauh ya? Oh, jauh lah negeri Syam. Udah luar negara, udah luar Saudi. Umur berapa tuh? 12 tahun 12 mulai. tahun udah ikut ya? Iya, belajar dagang itu. Ikut pamannya. Ya, artinya pertama di sini kita lihat adalah kemandirian, ya. Kemudian akhlak beliau ramah, ya. Kemudian juga beliau jujur, itulah yang diberi gelar Al-Amin. Ya. Oke, pemirsa, berarti kita sudah melihat prinsip dasar dari perkembangan bisnis Rasulullah itu adalah kerja keras. Kerja keras. Beliau kerja keras, dan yang kedua jujur. Jangan sampai dalam berusaha itu bohong. Kalau memang kurang bagus, bilang kurang bagus. Iya. Kalau memang bagus, bilang bagus. Nah, ini ada hadisnya, Bung Zul. Ya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Su'abul Imam bab Hifzul Al-Lisan. Ini saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang. Sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang. Yang mana, ada syaratnya nih. Pedagang itu menjadi sebaik-baik penghasilan apabila berbicara tidak bohong. Jangan. Jadi kalau produk kita ini jangan bohong tentang produk kita. Ini pertama. Apabila diberi amanah tidak khianat. Misalnya bekerja ya kepada satu ini tidak khianat. Apabila berjanji tidak mengingkarinya. Apabila membeli tidak mencela. Jadi misalnya dia pengecer, beli ke agen. Jangan karena ingin murah ya dicela dagang itu, ini jelek nih, padahal sebenarnya bagus ya. Tidak boleh nih. Harga murah ya. Ya, supaya dapat harga. Jadi apabila membeli tidak mencela. Apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga. Ini jangan mentang-mentang misalnya masker. Ya kan kemarin kan sempat heboh juga tuh, ada masker yang orang sedang 250.000 ini kan gimana gitu ya. Mentang-mentang orang susah sedang butuh. Nah, ini tak boleh. Tak boleh ya. Jadi tidak berlebihan di dalam menaikkan harga. Apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan. Jadi kalau hutang jangan tunda-tunda pelunasan. Segera bayar. Kalau ada. Iya, makanya tidak menunda-nunda. Dan apabila menagih hutang, misalnya Pak Zul ngasih hutang ke saya. Apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Nah, ini prinsip-prinsip. Kalau ini diamalkan, insya Allah ya. Sukses ya. Baiklah. Mitra ZT dimanapun Anda berada, sungguh banyak prinsip-prinsip yang sudah kita dengar dari narasumber kita. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena di dalam apa yang disampaikan tadi betul-betul akan menjadikan Anda menjadi pengusaha yang ulet. Karena di sini ada prinsip yang dibuatkan oleh Rasulullah, bekerja keras. Berarti kalau sudah bangun paginya jam 6 itu berarti bukan bekerja keras, tapi harus bangun lebih awal. Ada sebuah cerita, ini cerita sedikit Ustaz. Nah, ada 2 orang anak yang diberi bekal sama ibunya untuk merantau. Ada perkataan yang sama dibilang, nak kalau merantau berangkat kerja itu jangan kena matahari. Yang satu mengartikan kena matahari itu pergi dia naik taksi tiap hari. Yang satu lagi mengartikan dia pagi-pagi sebelum matahari keluar sudah bangun, udah pergi dia. Jadi mengamalkan kerja keras itu juga harus pakai akal. Jadi yang berhasil itu adalah yang pergi pagi-pagi. Bukan yang naik taksi, bangkrut dia. Jadi ini
Mungkin terima kasih Pak Ada Ustadz. satu, udah selesai ini atau Sudah. ada satu doa yang diajarkan Nabi, saya pikir ini bagus untuk kita baca para pedagang. Saya sebut ini, kalau sering saya nyampaikan ke masyarakat itu doa anti miskin, doa anti hutang gitu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Umamah, kepada Abu Umamah seorang sahabat Ansor. Ya Abu Umamah, ketika Abu Umamah mengeluh banyak utang. Kalau utang akhirnya kan hati risau, ya, resah, gelisah gitu ya. Tak merdeka. Tak merdeka. Akhirnya kata Nabi, baca setiap pagi, setiap sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal azzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, kata Abu Umamah, kata Nabi kepada Abu Umamah, doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau dari bakhil dan pengecut. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan paksaan orang. 8 baca pagi sore. Pagi sore, insya Allah ya. Insya Allah. Doa Tapi diamalkan, jangan hanya baca doa aja. Tak mau keluar pagi-pagi. Ya, amalkan sudah tadi, kerja keras. Doa. Terima kasih Ustadz. Kesimpulan kita hari ini adalah prinsip-prinsip berbisnis itu yang diamalkan oleh Rasulullah itu banyak. Antara lain kerja keras, kemudian jujur, lalu transparan. Jadi kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, jangan lupa yang terakhir, berdoa. Doa. Karena apapun yang terjadi bagi kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Kalau katanya kita mau maju, maju. Tapi kalau katanya tidak, ya tidak. Untuk maju itu maka kita berdoa. Karena Allah akan senang dengan doa-doa hambanya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mitra ZT dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel-channel berikutnya. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami dengan cara like and share. Klinik Hukum ZT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.